Pernah nggak sih kamu merasa rumah tangga yang seharusnya jadi tempat paling nyaman justru berubah jadi sumber tekanan? Kami belum punya anak, tapi justru ujian terbesar datang dari orang yang katanya keluarga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Di channel ini kita berbagi kisah nyata, pelajaran hidup dan refleksi rumah tangga yang semoga bisa jadi hikmah untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang kita bagikan. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini selalu diberi ketenangan hati. Karena kadang, ujian rumah tangga itu bukan datang dari luar, tapi justru dari orang terdekat. Namaku Alia. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Farhan. Pernikahan kami awalnya sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Tapi kami bahagia. Kami percaya rumah tangga bukan tentang seberapa megah awalnya, tapi bagaimana menjaganya tetap hangat. Di tahun-tahun pertama, kami hidup berdua saja di rumah kecil peninggalan ayah Farhan. Rumah itu tidak luas, tapi cukup. Ada halaman depan kecil, dapur sederhana dan ruang tengah yang sering kami pakai untuk ngobrol sampai larut malam. Kami belum dikaruniai anak. Awalnya kami santai. Kami percaya semua ada waktunya. Tapi makin lama pertanyaan orang mulai datang. Belum isi ya? Sudah periksa belum? Atau jangan-jangan ada masalah? Aku belajar tersenyum. Farhan selalu menggenggam tanganku setiap ada pertanyaan seperti itu. Katanya, kita jalani saja. Allah tahu kapan waktu terbaik. Aku bersyukur punya suami seperti dia. Semua mulai berubah saat ibu Farhan pindah ke rumah kami. Awalnya karena kondisi ekonomi. Adik-adiknya, Riko dan Dimas juga ikut tinggal. Katanya hanya sementara sampai mereka mandiri. Aku setuju, bagaimanapun mereka keluarga suamiku, dan aku percaya membantu keluarga adalah bagian dari ibadah. Hari pertama mereka datang, rumah langsung terasa berbeda. Lebih ramai, lebih hidup. Aku bahkan sempat merasa senang. Kupikir ini akan jadi pengalaman indah hidup bersama keluarga besar. Tapi ternyata hidup bersama itu tidak semudah yang kubayangkan. Pelan-pelan aku mulai merasa ruang pribadiku menyempit. Dapur yang dulu bebas kupakai kini selalu penuh. Ruang tengah hampir tak pernah sepi. Bahkan kamar kami sering terasa bukan lagi tempat istirahat karena suara TV atau obrolan keras dari luar. Aku mencoba memahami, mungkin mereka juga sedang beradaptasi. Masalah sebenarnya muncul bukan karena ramai, tapi karena sikap. Riko belum bekerja tetap. Dimas sering pulang terlambat tanpa kabar. Ibu Farhan jarang menegur mereka. Sebaliknya, aku yang kadang merasa disalahkan kalau ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Misalnya soal keuangan. Pengeluaran rumah tangga naik drastis. Listrik, air, makan, semuanya bertambah. Farhan bekerja keras, bahkan mengambil lembur. Aku juga mulai jualan kecil-kecilan online. Tapi entah kenapa setiap ada kekurangan, aku yang sering jadi sasaran keluhan. Masakan kurang cocok. Rumah kurang rapi. Uang belanja kok cepat habis? Awalnya aku diam. Kupikir ini bagian dari proses. Menjadi menantu memang harus sabar. Tapi semakin lama aku mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik, lebih ke hati. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Yang paling berat sebenarnya bukan soal pekerjaan rumah atau biaya, tapi perasaan bahwa keberadaanku kurang dihargai. Kadang aku ingin cerita ke Farhan, tapi aku tahu dia juga tertekan. Dia anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan jadi penopang keluarga. Aku tak ingin menambah bebannya. Suatu malam setelah semua tidur, Farhan berkata pelan, "Kamu capek ya?" Aku cuma mengangguk. Dia menggenggam tanganku. "Maaf kalau kamu harus melalui ini." Saat itu aku sadar, dia juga berjuang. Kami berdua sama-sama berusaha menjaga pernikahan ini tetap utuh. Dan disitulah aku mulai mengerti. Ujian rumah tangga kami bukan karena kami tidak saling cinta, bukan juga karena belum punya anak, tapi karena kami sedang belajar menyeimbangkan cinta kepada pasangan dan tanggung jawab kepada keluarga. Sayangnya, pelajaran itu tidak selalu mudah.
Karena ada kalanya niat baik justru disalahartikan. Ada kalanya kesabaran dianggap kelemahan. Dan tanpa kami sadari, rumah yang dulu penuh harapan itu perlahan berubah menjadi tempat yang kadang membuat hati terasa sesak. Aku masih bertahan, masih berharap keadaan membaik. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai bertanya, sampai kapan kami harus kuat seperti ini? Dan pertanyaan itu ternyata baru awal dari ujian yang lebih besar. Hari-hari setelah ibu dan kedua adik Farhan tinggal bersama kami mulai terasa berbeda. Bukan hanya soal rumah yang jadi lebih ramai, tapi suasana batin yang pelan-pelan berubah. Aku mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ada dalam rumah tangga kami. Tekanan yang terus muncul tanpa jeda. Awalnya aku mencoba menenangkan diri. Aku berpikir mungkin ini hanya fase adaptasi. Tinggal bersama keluarga besar memang pasti ada gesekan. Tapi makin lama, aku sadar masalahnya bukan sekadar adaptasi, melainkan kebiasaan yang mulai membebani. Yang paling terasa adalah soal ketergantungan mereka pada Farhan. Apapun kebutuhannya, selalu Farhan yang dicari. Mulai dari hal besar seperti uang belanja tambahan, bayar tagihan, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya bisa mereka usahakan sendiri. Bahkan untuk kebutuhan pribadi, mereka sering langsung meminta tanpa rasa sungkan. Suatu sore aku sedang di dapur ketika Riko masuk dengan santai. "Mas Farhan ada, Mbak?" "Masih di kantor," jawabku. Dia terlihat kecewa, lalu berkata tanpa basa-basi, "Nanti bilang ya, aku butuh uang sedikit." Aku tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi di dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan soal nominal uangnya, tapi pola yang terus berulang. Dan kejadian seperti itu bukan sekali dua kali. Yang kadang membuatku benar-benar heran, hal sekecil rokok pun mereka minta ke Farhan. Padahal mereka sudah dewasa, seharusnya bisa bertanggung jawab atas kebutuhan sendiri. Pernah suatu malam, Farhan baru pulang kerja dengan wajah lelah. Belum sempat duduk tenang, Dimas langsung mendekat. "Mas, ada rokok nggak?" Farhan menghela napas pelan, lalu menyerahkan bungkus rokok yang baru saja dia beli. Bahkan belum sempat dia nikmati sendiri. Aku melihat itu dari jauh. Dadaku terasa sesak. Bukan karena rokoknya, tapi karena Farhan selalu menempatkan dirinya sebagai penopang semua orang tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri. Setelah Dimas pergi, aku berkata pelan, "Kamu capek kan?" Farhan hanya tersenyum tipis. "Ya, namanya juga keluarga." Jawaban itu sederhana, tapi ada lelah yang tidak bisa dia sembunyikan. Aku tahu Farhan orang yang sangat berbakti pada ibunya. Itu salah satu alasan aku mencintainya. Tapi sekarang aku mulai melihat sisi lain, ketika bakti itu berubah menjadi beban yang tidak seimbang. Pengeluaran rumah tangga semakin terasa berat. Gaji Farhan sebenarnya cukup untuk kami berdua dulu, bahkan masih bisa menabung. Tapi sekarang, hampir setiap bulan selalu ada kebutuhan mendadak dari keluarga. Kadang untuk biaya berobat ibu, kadang untuk kebutuhan adik-adiknya, kadang tanpa alasan jelas, hanya karena mereka merasa Farhan pasti membantu. Aku mulai khawatir, bukan hanya soal uang, tapi juga mental Farhan. Dia jadi lebih pendiam, lebih sering termenung, kadang pulang kerja tidak langsung masuk rumah, tapi duduk dulu di motor beberapa menit, seperti ingin mengumpulkan tenaga. Aku ingin membantunya, tapi sering bingung harus bagaimana. Pernah aku mencoba bicara hati-hati. "Mungkin adik-adikmu bisa mulai mandiri, Mas." Farhan tidak marah, tapi dia terlihat bimbang. Aku juga pingin begitu, tapi kalau aku nggak bantu, siapa lagi? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang memisahkan suaminya dari keluarganya, tapi aku juga ingin rumah tangga kami tetap sehat. Ada batas yang perlu dijaga. Masalah lain yang mulai terasa adalah komentar-komentar halus dari ibu mertua. Beliau tidak pernah marah langsung, tapi sering menyampaikan kalimat yang membuat hati tidak nyaman. Seperti suatu pagi saat sarapan. "Kalau sudah punya anak, mungkin rumah ini terasa lebih hidup ya." Aku tahu itu bukan sekadar obrolan biasa. Ada makna di baliknya. Seolah keberadaanku sebagai istri belum lengkap karena belum bisa memberi cucu.
Aku hanya tersenyum. Padahal dalam hati, aku juga berdoa setiap malam tentang hal itu. Tekanan dari luar rumah sebenarnya sudah cukup berat. Tapi ketika tekanan itu juga datang dari dalam rumah sendiri, rasanya jauh lebih melelahkan. Aku mulai merasa kehilangan ruang untuk bernafas. Rumah yang dulu jadi tempat pulang paling nyaman, sekarang kadang terasa seperti tempat yang harus kuhadapi dengan kesiapan mental setiap hari. Farhan juga mulai terlihat lebih sensitif. Kita jarang bertengkar, tapi suasana hening di antara kita kadang terasa lebih berat daripada pertengkaran. Suatu malam, listrik padam sebentar. Kita duduk di ruang tengah dengan cahaya lilin. Untuk pertama kalinya setelah lama, Farhan bicara jujur. "Aku takut kamu gak bahagia." Aku terdiam. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena aku sedang belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan kadang harus diperjuangkan lebih keras. "Aku bahagia sama kamu, tapi kita memang lagi diuji." Farhan mengangguk. Matanya terlihat berkaca-kaca meski dia mencoba menyembunyikannya. Saat itu aku sadar satu hal penting. Masalah terbesar kami bukan keluarga Farhan, bukan juga soal ekonomi atau belum punya anak. Masalah terbesarnya adalah bagaimana kami menjaga hubungan kami tetap kuat di tengah semua tekanan itu. Dan itu bukan hal mudah. Karena setiap hari selalu ada saja hal kecil yang menguras kesabaran. Permintaan uang, permintaan bantuan, komentar-komentar yang kadang tidak sensitif, kebiasaan bergantung yang terus berulang. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah kesabaran ini akan membawa kebaikan atau justru perlahan mengikis kebahagiaan kami? Pertanyaan itu belum punya jawaban, tapi aku tahu satu hal pasti. Ujian rumah tangga kami belum selesai. Dan tanpa kami sadari, badai yang lebih besar sebenarnya sudah menunggu di depan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi suasana di rumah tidak lagi sama. Ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Tidak selalu terlihat, tapi terasa. Seperti udara panas sebelum hujan besar turun. Farhan semakin sering pulang dengan wajah lelah. Bukan hanya lelah fisik karena pekerjaan, tapi ada beban lain yang jelas ikut terbawa pulang. Aku bisa melihatnya dari cara dia diam lebih lama, dari caranya menatap kosong sebelum masuk rumah, bahkan dari cara dia menjawab pertanyaan dengan singkat. Aku mencoba tetap jadi tempat ternyaman baginya, menyambutnya dengan senyum, menyiapkan makan malam, mendengarkan ceritanya. Tapi kadang, sebelum sempat kami berbincang, sudah ada saja yang memanggilnya. "Mas, bisa minta uang buat ini." "Mas, tolong bayarin dulu ya." "Mas, rokok habis." Hal-hal kecil seperti itu terjadi hampir setiap hari. Dan setiap kali itu terjadi, waktu kami sebagai suami istri terasa terpotong sedikit demi sedikit. Suatu malam, akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Farhan baru saja memberikan sejumlah uang kepada Riko. Setelah Riko pergi, aku berkata pelan tapi jelas, "Mas, kamu nggak capek?" Dia tidak langsung menjawab. Dia duduk, mengusap wajahnya, lalu berkata, "Capek, tapi mau gimana lagi?" Aku menatapnya lama. "Mereka harus belajar mandiri, Mas. Kamu bantu boleh, tapi kalau terus begini, kamu sendiri yang habis." Kalimat itu sebenarnya tidak keras, tapi Farhan terlihat tersinggung. "Mereka keluarga aku, Alia." "Aku tahu, aku nggak pernah melarang kamu bantu. Aku cuma khawatir sama kamu, sama kita." Untuk pertama kalinya sejak lama, percakapan kami berubah jadi perdebatan kecil. Tidak ada bentakan, tapi ada nada kecewa yang sulit disembunyikan. Farhan merasa aku kurang memahami posisinya sebagai anak laki-laki. Aku merasa dia mulai lupa bahwa dia juga seorang suami yang punya rumah tangga sendiri. Setelah itu, suasana jadi canggung beberapa hari. Kami tetap berbicara, tapi seperlunya. Tidak ada lagi obrolan santai sebelum tidur. Tidak ada lagi candaan ringan yang biasanya selalu ada. Dan disitulah aku mulai takut. Bukan takut pada keluarga suaminya, tapi takut retakan kecil ini akan membesar. Tekanan dari luar ternyata mulai masuk ke hubungan kami. Masalah keuangan juga semakin terasa.
Tabungan yang dulu perlahan terkumpul, sekarang hampir tidak pernah bertambah. Bahkan beberapa kali kami harus mengambil simpanan untuk kebutuhan mendadak keluarga. Aku sempat menyarankan agar kami membuat batas keuangan yang jelas, tapi Farhan selalu ragu. Nanti ibu merasa kita hitung-hitungan. Aku mengerti kekhawatirannya, tapi kalau tidak ada batas, semua akan terus berjalan seperti ini. Sementara itu, komentar soal anak juga semakin sering terdengar. Kadang dari tetangga yang berkunjung, kadang dari keluarga jauh yang datang, bahkan kadang dari ibu mertua sendiri, meski dengan nada halus. Setiap komentar itu seperti luka kecil yang terus ditorehkan berulang. Tidak sampai membuatku menangis di depan mereka, tapi cukup untuk membuat hatiku lelah. Aku sebenarnya juga sedih belum punya anak, tapi aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Aku percaya semua ada waktunya. Hanya saja ketika tekanan itu datang bersamaan dengan masalah lain, rasanya jadi berlipat. Suatu malam setelah semua tidur, akhirnya aku menangis. Bukan tangisan keras, hanya air mata yang jatuh diam-diam. Farhan melihatnya. Dia duduk di sampingku. "Alia, maaf ya." Aku menggeleng. "Ini bukan salah kamu. Tapi kamu jadi ikut terbebani." Aku menarik napas panjang. "Kita sama-sama terbebani, Mas." Malam itu kami bicara jujur, tanpa saling menyalahkan, tanpa emosi berlebihan. Farhan akhirnya mengakui dia juga merasa kewalahan. Dia hanya takut dianggap anak durhaka kalau mulai membatasi bantuan. Aku memegang tangannya. Berbakti itu penting, Alia, tapi menjaga rumah tangga kita juga sama pentingnya. Dia diam lama, lalu mengangguk. Aku tahu, perubahan tidak bisa instan, apalagi soal keluarga. Tapi setidaknya malam itu kami kembali berada di sisi yang sama. Dan itu penting, karena aku sadar satu hal. Kalau suami istri sudah tidak searah, tekanan sekecil apapun bisa jadi badai besar. Namun meski kami sudah bicara jujur, kenyataan di rumah belum banyak berubah. Permintaan tetap datang, kebiasaan lama masih berjalan. Dan tanpa kami sadari, situasi itu perlahan membawa kami menuju titik yang lebih berat. Titik di mana kesabaran benar-benar diuji. Titik di mana keputusan sulit mulai terbayang. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah kami akan tetap kuat bersama, atau justru keadaan ini perlahan menjauhkan kami? Waktu terus berjalan. Tapi keadaan di rumah tidak banyak berubah. Justru tekanan terasa makin nyata. Permintaan bantuan dari keluarga Farhan masih sering datang, bahkan kadang tanpa melihat kondisi kami sendiri. Aku mulai melihat perubahan pada Farhan yang dulu jarang terlihat. Dia lebih mudah diam, lebih jarang tersenyum, dan sering terlihat kehilangan semangat. Dulu sepulang kerja dia selalu punya cerita. Sekarang kadang hanya duduk tanpa bicara lama sekali. Aku tahu dia sedang berusaha kuat, tapi aku juga tahu setiap orang punya batas. Masalah keuangan menjadi salah satu pemicu terbesar. Bulan itu terasa berat sekali. Ada tagihan listrik yang naik drastis, kebutuhan dapur yang semakin banyak, ditambah permintaan mendadak dari salah satu adiknya yang katanya butuh uang untuk urusan pekerjaan. Farhan tetap membantu, meski aku tahu tabungan kami semakin menipis. Malam setelah Farhan memberikan uang itu, aku memberanikan diri bicara lebih serius. "Mas, kita harus mulai mikir juga soal masa depan kita." Nada bicaraku pelan tapi tegas. Farhan tidak langsung menjawab, dia hanya menatap penentai. "Aku juga mikir, Alia, tapi setiap aku mau nolak, rasanya nggak tega." Aku mengangguk. Aku mengerti, tapi realita tetap harus dihadapi. Kita bukan nolak bantu, kita cuma perlu batas. Kalau kita sendiri sampai goyah, kita mau bantu siapa lagi nanti? Kalimat itu cukup lama menggantung di udara. Farhan akhirnya menghela napas panjang. "Mungkin kamu benar." Itu pertama kalinya dia benar-benar mengakui bahwa keadaan ini tidak sehat. Namun perubahan ternyata tidak semudah kesadaran. Beberapa hari setelah itu terjadi kejadian yang benar-benar membuatku merasa berada di titik terendah.
Siang itu, aku sedang merapikan dapur ketika ibu mertua berbicara dengan nada yang agak tinggi. Bukan marah langsung, tapi jelas ada ketidakpuasan. Beliau menyinggung soal kebutuhan rumah, soal biaya, bahkan sempat mengatakan bahwa Farhan sekarang terlihat lebih pelit. Kalimat itu menusuk, bukan karena aku tersinggung sebagai menantu, tapi karena aku tahu Farhan sudah berusaha semaksimal mungkin. Malamnya Farhan pulang dengan wajah sangat lelah. Aku ragu untuk menceritakan kejadian siang tadi, tapi akhirnya aku sampaikan pelan, tanpa menambah bumbu apapun. Farhan diam lama. Aku bisa melihat dia menahan sesuatu. Mungkin sedih, mungkin kecewa. Jadi, sekarang aku dianggap pelit, katanya akhirnya. Suaranya rendah. Aku menggenggam tangannya. Bukan begitu maksudnya, Mas. Mungkin cuma salah paham. Tapi aku tahu kata-kata itu tetap membekas. Sejak malam itu, Farhan terlihat semakin murung. Bahkan beberapa kali aku melihatnya duduk sendirian di teras rumah cukup lama. Seolah dia sedang mencari jawaban atas semua tekanan yang datang. Di sisi lain, hubungan kami sempat kembali tegang. Bukan karena kami saling menyalahkan, tapi karena kelelahan emosional membuat komunikasi jadi tidak selalu mulus. Ada satu malam di mana kami akhirnya sama-sama diam cukup lama. Tidak bertengkar, tapi juga tidak bicara. Hanya suasana sunyi yang terasa berat. Dan di situ, aku mulai merasa takut kehilangan kedekatan kami. Aku sadar, ujian rumah tangga bukan hanya soal ekonomi atau keluarga, tapi juga soal bagaimana dua orang tetap saling menguatkan saat sama-sama lelah. Beberapa hari kemudian, aku mengambil keputusan kecil tapi penting. Aku mengajak Farhan bicara lagi, kali ini lebih tenang. Kita nggak bisa ubah semua orang, Mas, tapi kita bisa jaga rumah tangga kita. Farhan menatapku, kali ini matanya terlihat lebih jernih. Aku juga nggak mau kita terus begini. Itulah titik balik kecil bagi kami. Kami sepakat mulai perlahan membuat batas sehat. Bukan memutus hubungan, bukan berhenti membantu, tapi lebih realistis melihat kemampuan kami sendiri. Kami belajar mengatakan nanti dulu tanpa rasa bersalah. Belajar menjelaskan kondisi kami dengan jujur. Dan yang paling penting, belajar saling mendukung lagi sebagai suami istri. Perubahan itu tidak langsung membuat semua masalah hilang. Masih ada komentar, masih ada permintaan, masih ada penyesuaian yang tidak mudah. Tapi setidaknya kami tidak lagi merasa sendirian menghadapi semua itu. Aku mulai melihat kembali Farhan yang dulu, bukan sepenuhnya sama, tapi semangatnya perlahan kembali. Dan aku sendiri juga merasa lebih kuat, karena ternyata titik terendah bukan akhir segalanya. Kadang itu justru tempat kita belajar berdiri dengan cara yang lebih bijak. Namun aku juga sadar, perjalanan kami belum selesai. Masih ada proses panjang untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Masih ada luka kecil yang perlu waktu untuk sembuh. Keputusan untuk mulai memberi batas ternyata bukan hal mudah. Secara logika, itu terdengar sederhana. Tapi dalam praktiknya, penuh perasaan yang campur aduk. Antara rasa bersalah, takut disalahpahami, dan keinginan menjaga rumah tangga tetap sehat. Farhan mulai mencoba pelan-pelan. Kalau ada permintaan uang mendadak, dia tidak langsung mengiyakan. Dia mulai menjelaskan kondisi kami, bukan menolak, tapi mengajak keluarga memahami bahwa kami juga punya kebutuhan sendiri. Namun perubahan kecil itu langsung terasa dampaknya. Suasana rumah sempat menjadi kaku. Tidak ada pertengkaran besar, tapi ada jarak yang jelas. Obrolan jadi seperlunya, senyum terasa formal, dan komentar-komentar halus mulai muncul lagi. Kadang aku mendengar bisikan seperti, "Sekarang Farhan beda." Atau mungkin istrinya yang mulai mengatur. Aku berusaha tidak menanggapi, tapi sebagai manusia, tentu hati tetap terasa berat. Aku tidak pernah ingin dianggap memisahkan Farhan dari keluarganya. Justru aku ingin hubungan mereka tetap baik, hanya saja lebih sehat. Sayangnya, niat baik tidak selalu langsung dipahami. Di sisi lain, Farhan sempat goyah. Suatu malam, dia berkata padaku,
Aku takut ibu kecewa sama aku. Nada suaranya tidak keras, tapi penuh beban. Aku menjawab pelan. Kecewa sementara mungkin ada, tapi kalau kita jujur dan tetap hormat, lama-lama pasti bisa dipahami. Farhan mengangguk, tapi aku tahu proses itu tidak mudah baginya. Tekanan memuncak ketika masalah keuangan kembali muncul. Salah satu adiknya mengalami kesulitan pekerjaan dan membutuhkan bantuan lebih besar dari biasanya. Kali ini jumlahnya tidak kecil. Farhan terlihat sangat bimbang. Kalau membantu penuh, kondisi keuangan kami bisa terganggu serius. Kalau tidak membantu, dia takut dianggap tidak peduli. Malam itu diskusi kami cukup panjang, tidak emosional, tapi sangat berat. Aku berkata jujur, kalau memang sangat darurat, kita bantu sebisanya, tapi jangan sampai kita sendiri kehilangan pegangan. Akhirnya Farhan memberi bantuan sesuai kemampuan kami, bukan sesuai permintaan penuh. Keputusan itu sempat membuat suasana rumah semakin dingin, tapi Farhan terlihat lebih tenang, seolah ada beban yang sedikit terangkat karena dia tidak lagi memaksakan diri melebihi batas. Di tengah semua itu, ujian lain datang. Aku sempat sakit beberapa hari. Tidak parah, tapi cukup membuatku lemah. Biasanya aku tetap mengurus rumah, tapi kali itu tubuhku benar-benar butuh istirahat. Justru disitulah aku merasakan sesuatu yang menyentuh. Farhan mengambil alih banyak hal. Dia memasak sederhana, merapikan rumah, memastikan aku minum obat. Meski lelah kerja, dia tetap berusaha menjaga suasana tetap hangat. Melihat itu, aku sadar lagi, alasan aku bertahan, karena kami saling menjaga. Perlahan beberapa anggota keluarga juga mulai menyesuaikan diri. Tidak langsung berubah total, tapi ada tanda-tanda kesadaran. Permintaan tidak sesering dulu, nada bicara mulai lebih lembut. Aku belajar satu hal penting dari fase ini. Kadang, batas itu awalnya terasa keras, tapi justru membuat hubungan jadi lebih jelas dan sehat. Bukan berarti tanpa drama, tetap ada gesekan, tetap ada salah paham, tapi setidaknya kami tidak lagi tenggelam dalam tekanan seperti sebelumnya. Namun perjalanan kami belum sepenuhnya stabil. Masih ada rasa khawatir, masih ada proses saling memahami, dan masih ada satu fase penting yang akan menentukan arah rumah tangga kami ke depan. Fase itu bukan lagi tentang konflik besar, tapi tentang bagaimana menjaga keseimbangan dalam jangka panjang. Waktu sering menjadi guru paling jujur. Ia tidak selalu langsung menyelesaikan masalah, tapi perlahan memberi jarak agar hati bisa melihat sesuatu lebih jernih. Setelah berbagai ketegangan yang kami alami, aku dan Farhan mulai memasuki fase yang berbeda. Bukan fase tanpa masalah, tapi fase di mana kami mulai memahami cara menjalaninya tanpa saling melukai. Beberapa bulan setelah kami sepakat membuat batas yang lebih sehat dengan keluarga, suasana rumah tidak lagi setegang dulu. Memang tidak langsung berubah drastis, tapi ada nuansa baru yang terasa. Obrolan mulai lebih ringan, permintaan bantuan tidak lagi datang bertubi-tubi, dan yang paling penting, Farhan terlihat lebih tenang. Aku masih ingat suatu sore ketika Farhan pulang kerja dengan wajah yang tidak lagi setegang biasanya. Dia duduk di teras, melepas sepatu, lalu menarik napas panjang seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama menahan sesuatu. "Rasanya beda ya sekarang?" katanya pelan. Aku duduk di sampingnya. "Beda gimana?" "Aku masih bantu keluarga, tapi nggak sampai merasa tenggelam lagi. Aku juga jadi punya waktu buat kita." Kalimat itu sederhana, tapi buatku sangat berarti. Karena selama ini yang paling kutakutkan bukan soal uang, bukan soal konflik, tapi kehilangan kedekatan kami sebagai suami istri. Perlahan kami mulai membangun kembali kebiasaan kecil yang dulu sempat hilang. Obrolan santai sebelum tidur, makan malam berdua meski sederhana, bahkan sekedar berjalan kaki sore sambil bercerita tentang hal-hal ringan. Momen-momen itu terlihat biasa, tapi justru menjadi perekat yang kami butuhkan. Hubunganku dengan ibu mertua juga mulai membaik. Aku sadar, selama ini beliau mungkin juga berada dalam posisi sulit.
Sebagai orang tua, tentu beliau ingin anak-anaknya tetap dekat dan saling membantu. Kadang cara penyampaiannya saja yang kurang pas, atau situasinya yang membuat semua terasa sensitif. Aku mulai lebih sering mengajaknya berbincang santai, tidak selalu soal masalah, kadang hanya soal resep masakan, cerita masa lalu Farhan, atau hal-hal ringan lainnya. Dari situ aku melihat sisi lain beliau, seorang ibu yang sebenarnya hanya ingin keluarganya tetap utuh. Suatu hari beliau berkata padaku, "Kamu sabar ya selama ini?" Aku sempat terdiam. Itu bukan permintaan maaf secara langsung, tapi cukup membuat hatiku hangat. Kadang pengakuan sederhana seperti itu sudah cukup menyembuhkan banyak hal. Adik-adik Farhan juga perlahan berubah, tidak langsung mandiri sepenuhnya, tapi mulai terlihat usaha. Riko akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap. Dimas mulai lebih jarang meminta hal-hal kecil seperti dulu. Bahkan beberapa kali mereka justru membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Perubahan itu membuat suasana rumah terasa lebih ringan, tidak sempurna, tapi jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Di tengah semua proses itu, aku dan Farhan juga banyak belajar tentang komunikasi. Dulu kami sering menahan perasaan demi menghindari konflik. Sekarang kami mencoba lebih jujur, tapi tetap dengan cara yang saling menjaga. Kalau ada kekhawatiran, kami bicarakan. Kalau ada lelah, kami akui. Tidak selalu langsung menemukan solusi, tapi setidaknya kami tidak lagi merasa sendirian. Soal anak, itu masih menjadi doa yang terus kami panjatkan. Kadang masih ada rasa sedih, terutama saat melihat teman-teman seusia kami sudah sibuk dengan anak-anak mereka. Tapi sekarang perasaan itu tidak lagi menekan seperti dulu. Farhan pernah berkata sesuatu yang terus kuingat. Mungkin Allah lagi ngajarin kita kuat dulu, biar nanti kalau punya anak, kita sudah lebih siap. Kalimat itu membuatku melihat situasi dari sudut pandang berbeda, bahwa setiap fase hidup punya pelajaran sendiri, dan tidak selalu harus dibandingkan dengan orang lain. Kami juga mulai lebih fokus memperbaiki kualitas hubungan kami sendiri, menguatkan pondasi pernikahan, saling mendukung karir masing-masing, dan menjaga kesehatan mental masing-masing. Ada satu momen yang sangat membekas bagiku. Malam itu hujan cukup deras, listrik sempat padam, dan kami duduk di ruang tengah dengan cahaya lilin. Situasi sederhana, bahkan mungkin kurang nyaman bagi sebagian orang, tapi justru di situ aku merasakan ketenangan yang sudah lama kurindukan. Farhan berkata pelan, "Terima kasih ya, kamu tetap bertahan." Aku tersenyum. Kita sama-sama bertahan. Dan memang itulah inti pernikahan yang mulai kupahami. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana dua orang saling menguatkan saat sama-sama lemah. Kini aku melihat rumah kami dengan perasaan berbeda. Dulu sempat terasa sempit karena tekanan, sekarang terasa hangat karena pemahaman. Dulu aku sering merasa seperti orang luar, sekarang aku merasa benar-benar bagian dari keluarga, tanpa menghilangkan identitasku sebagai istri Farhan. Aku juga belajar bahwa membantu keluarga tidak harus selalu dalam bentuk materi. Kadang perhatian, komunikasi baik, dan batas sehat justru membuat hubungan lebih langgeng. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa batas, tapi tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berbicara. Bahwa cinta dalam pernikahan bukan hanya rasa manis, tapi juga komitmen saat keadaan tidak ideal. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa rumah tangga tidak harus selalu perfeksi untuk bisa bahagia. Kini ketika aku melihat Farhan setersenyum lebih sering, ketika suasana rumah terasa lebih damai, aku tahu semua proses panjang itu tidak sia-sia. Kami belum sampai garis akhir. Hidup selalu punya bab baru. Bisa saja nanti ada ujian lain, mungkin soal ekonomi, kesehatan, atau hal lain yang tak terduga. Tapi setidaknya kami sudah punya bekal, komunikasi yang lebih jujur, batas yang lebih sehat, dan keyakinan bahwa selama kami berjalan berdampingan, selalu ada harapan. Kadang aku masih merenung sendiri, mengingat perjalanan kami dari awal pernikahan sampai sekarang. Banyak air mata, banyak kebingungan, bahkan sempat ada rasa hampir menyerah. Tapi di balik semua itu ada pelajaran berharga yang tak mungkin kami dapatkan jika semuanya selalu mudah.
Kini aku tidak lagi melihat ujian sebagai ancaman. Aku melihatnya sebagai proses pendewasaan. Dan kalau suatu hari nanti Allah benar-benar mempercayakan kami seorang anak, aku ingin dia tumbuh di rumah yang bukan hanya penuh cinta, tapi juga penuh kebijaksanaan hasil dari perjalanan panjang orang tuanya. Aku menatap Farhan malam itu. Dia sedang membaca. Wajahnya tenang. Dalam hati aku berkata, terima kasih sudah tetap memilih kita, meski keadaan tidak selalu mudah. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan soal bebas masalah, tapi tentang dua orang yang terus memilih satu sama lain, berulang kali dalam keadaan apapun. Ada satu hal yang akhirnya benar-benar kupahami setelah semua perjalanan ini. Kebahagiaan rumah tangga itu bukan datang karena keadaan selalu mudah, tapi karena dua orang memilih tetap saling menggenggam saat keadaan terasa berat. Setelah fase panjang penuh tekanan, rumah kami kini terasa lebih tenang. Bukan berarti semua masalah hilang. Kadang masih ada perbedaan pendapat, masih ada kekhawatiran soal masa depan, bahkan sesekali masih muncul situasi yang menguji kesabaran. Tapi sekarang, cara kami menyikapinya sudah berbeda. Kami tidak lagi mudah panik, tidak lagi langsung merasa sendirian, dan yang paling penting, kami tidak lagi memendam semuanya sendiri. Farhan berubah cukup banyak. Dia tetap menjadi anak yang berbakti, tapi sekarang dia juga lebih tegas menjaga rumah tangga kami. Cara bicaranya ke keluarga lebih jelas, tanpa emosi tapi penuh penghormatan. Dan anehnya, setelah batas itu jelas, hubungan justru terasa lebih sehat. Aku sendiri juga banyak belajar. Dulu aku sering terlalu diam karena takut dianggap tidak menghargai keluarga suami. Sekarang aku belajar bicara dengan cara yang lebih bijak, tidak menyerang, tapi juga tidak memendam. Hubunganku dengan ibu mertua perlahan menjadi lebih hangat. Kami tidak selalu sepakat, tapi sudah saling memahami posisi masing-masing. Kadang beliau bahkan mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya membesarkan anak-anak. Dari situ, aku melihat sisi beliau yang dulu mungkin tidak sempat kupahami. Aku jadi sadar, setiap orang punya luka, punya kekhawatiran, punya cara sendiri mencintai keluarganya. Kadang hanya cara penyampaiannya saja yang berbeda. Adik-adik Farhan juga mulai menunjukkan kedewasaan. Tidak langsung sempurna, tapi ada usaha. Riko sudah lebih stabil dengan pekerjaannya. Dimas mulai belajar bertanggung jawab pada kebutuhannya sendiri. Bahkan beberapa kali mereka menawarkan bantuan tanpa diminta. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi bagiku sangat berarti. Karena itu tanda bahwa perubahan memang mungkin terjadi selama ada komunikasi dan niat baik. Soal anak, kami masih menunggu. Kadang ada rasa sedih tentu saja, tapi sekarang rasa itu tidak lagi menekan seperti dulu. Kami memilih menjalani hidup dengan syukur, sambil terus berusaha dan berdoa. Farhan pernah berkata sesuatu yang sampai sekarang terus kuingat. Kalau Allah belum kasih sekarang, mungkin Dia lagi menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Yang penting kita tetap jaga rumah tangga ini. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Karena pada akhirnya anak adalah rezeki, dan rezeki tidak selalu datang sesuai timeline manusia. Kini aku lebih fokus menjaga hal-hal yang sudah ada. Suami yang setia, keluarga yang mulai membaik, dan rumah yang meski sederhana, tetap penuh cerita. Ada satu malam yang sangat membekas. Kami duduk di ruang tengah setelah semua aktivitas selesai. Tidak ada masalah besar, tidak ada percakapan serius, hanya keheningan yang nyaman. Farhan menggenggam tanganku dan berkata, "Aku bersyukur kita nggak menyerah dulu." Aku tersenyum, karena memang sempat ada momen di mana semuanya terasa sangat berat, momen di mana kesabaran benar-benar diuji. Tapi ternyata, bertahan bersama membawa kami sampai titik yang lebih dewasa. Aku melihat Farhan bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai partner perjalanan. Seseorang yang sama-sama belajar, sama-sama jatuh, dan sama-sama bangkit. Dan dari perjalanan ini, aku mengambil beberapa pelajaran besar, bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta di awal, tapi komitmen setiap hari. Bahwa membantu keluarga itu mulia, tapi menjaga pasangan juga kewajiban.
bahwa komunikasi jujur bisa menyelamatkan hubungan dari banyak kesalahpahaman, dan bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diri terluka, tapi tahu cara menjaga keseimbangan. Kini kalau aku melihat rumah kami, aku tidak lagi melihat konflik masa lalu. Aku melihat proses, aku melihat pertumbuhan, aku melihat dua orang yang masih terus belajar mencintai dengan cara yang lebih matang. Mungkin rumah tangga kami tidak sempurna, tapi justru disitulah keindahannya. Karena kesempurnaan seringkali bukan tujuan, kebersamaanlah yang membuat semuanya berarti. Dan kalau ada satu pesan yang ingin kubagikan dari kisah ini, mungkin ini. Jangan buru-buru menyerah pada pernikahan hanya karena ujian datang, tapi juga jangan takut membuat batas sehat demi menjaga kebahagiaan bersama. Karena rumah tangga yang kuat bukan yang tanpa masalah, melainkan yang terus memilih saling menjaga di tengah masalah. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran, pengingat, atau mungkin sekedar teman refleksi buat siapapun yang sedang menjalani ujian rumah tangga. Percayalah, setiap masalah pasti membawa hikmah kalau kita mau bersabar dan belajar darinya. Kalau kalian merasa cerita seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti supaya channel ini terus menghadirkan kisah inspiratif, refleksi kehidupan, dan pelajaran berharga lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga rumah tangga kita semua selalu diberi ketenangan, keberkahan, dan kekuatan menghadapi setiap ujian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.